Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan kami. Pada materi pertemuan kali ini, kami akan membahas mengenai subbab akuntansi keperilakuan, yaitu fiksasi. Sebelum kita masuk ke pembahasan, izinkan kami kelompok 2 untuk memperkenalkan diri, yaitu anggota kelompok 2 ada saya, Adinda Alita, dengan NPM 20101040035. Lalu ada Martania Dwi Hapsari dengan NPM 20110104051. Lalu yang terakhir ada Maulana Iqbal dengan NPM 20110104091. Untuk materi fiksasi pada hari ini dibagi menjadi 7 poin, yaitu yang pertama ada definisi dari fiksasi, kedua jenis-jenis fiksasi, ketiga metode untuk mendeteksi adanya fiksasi, yang keempat metode memitigasi fiksasi, yang kelima teori-teori yang mendasari adanya fiksasi, yang keenam relevansi fiksasi dalam riset pria, lalu yang ketujuh ada contoh riset dari fiksasi. Pembahasan yang pertama yaitu mengenai definisi fiksasi. Dalam ilmu akuntansi, fiksasi berhubungan dengan data yang merupakan lawan dari objek. Sementara dalam psikologi, fiksasi fungsional berfokus pada objek yang digunakan untuk menyelesaikan tugas-tugas sederhana. Ijiri et al. Pada tahun 1966 mengidentifikasi fiksasi sebagai suatu kondisi yang di dalamnya pembuat keputusan tidak dapat menyesuaikan proses keputusannya ketika terdapat perubahan proses akuntansi. Individu seringkali menggunakan informasi berdasarkan pengalaman masa lalu dan tidak mengakui bahwa nilai item tersebut tergantung pada peristiwa di waktu tertentu yang berbeda dengan kondisi di masa lalu. Definisi ijiri dapat diartikan bahwa fiksasi merupakan konsep psikologi yang menginvestigasi dampak pengalaman masa lalu terhadap perilaku individu. Pengalaman masa lalu mengenai suatu objek yang membuat individu akan terpaku ketika menggunakan objek yang serupa pada masa kini. Individu akan dikatakan terfiksasi ketika mereka gagal mengubah kebiasaan di masa lalu untuk mengambil keputusan akibat adanya perubahan metode. Selanjutnya, untuk pembahasan yang kedua yaitu mengenai jenis-jenis fiksasi. Kemudian untuk jenis-jenis fiksasi diantaranya terdapat fiksasi fungsional. Fiksasi fungsional dalam ilmu psikologi berfokus pada objek yang digunakan untuk menyesuaikan tugas-tugas sederhana. Fiksasi fungsional ini dapat terjadi dari pengaruh pengalaman masa lalu terhadap perilaku individual dalam proses penyelesaian masalah. Pengalaman masa lalu yang dapat mempengaruhi perilaku individual tidak selamanya bersifat positif, seperti yang digambarkan oleh Dunker pada tahun 1945 mengenai konsep fiksasi fungsional yang memberikan efek negatif dari pengalaman masa lalu. Kemudian Murray pada tahun 1991 menyatakan bahwa hipotesis fiksasi fungsional adalah penggunaan suatu objek dalam menyelesaikan satu tugas sebelumnya, dapat mengganggu penggunaan objek tersebut untuk memecahkan masalah lain yang berbeda dengan tugas sebelumnya. Nah, di sini terdapat ilustrasi mengenai fiksasi fungsional. Yang pertama, terdapat tongkat. Fiksasi fungsionalnya, tongkat berfungsi untuk panduan berjalan bagi orang tua atau tunanetra. Orang yang terfiksasi tidak mau tahu bahwa tongkat juga memiliki fungsi lain, misalnya untuk memukul, untuk tiang bendera, dan sebagainya. Kemudian ilustrasi yang kedua terdapat laba. Laba berfungsi untuk pembuatan capital budgeting.
Nah, orang yang terfiksasi tidak mau tahu atau tidak tahu bahwa laba juga memiliki fungsi lain, misalnya untuk product pricing, estimasi aliran kas, dan sebagainya. B. Data fiksasi dalam akuntansi. Dalam sudut pandang akuntansi, fiksasi berkaitan dengan data sebagai lawan dari objek Ashton tahun 1976. Oleh karena itu, ketika individu-individual terfiksasi oleh pengalaman masa lalu, maka mereka tidak dapat mengubah kebiasaan dalam mengambil keputusan pada saat merespon adanya perubahan proses informasi akuntansi yang mereka terima. Ijiri et al. Tahun 1966. Makna fiksasi baik dalam ilmu psikologi maupun dalam ilmu akuntansi adalah sama, yaitu hubungan dengan penyelesaian tugas. Meskipun berdasarkan penelitian masih diperoleh hasil yang kurang jelas, interpretasi yang berbasis psikologi dapat menjelaskan bahwa penggunaan satu data dalam akuntansi atau misalnya laba atau net income dalam satu fungsi seperti fungsi untuk keputusan capital budgeting akan memicu pengambil keputusan untuk mencari penggunaan data lain atau fungsi lain dari laba atau net income selain berfungsi untuk keputusan capital budgeting atau seperti keputusan product pricing. Ilustrasi, laba A dihasilkan dengan metode LIFO. Fiksasi data. Dalam fenomena ini dinyatakan bahwa perubahan nilai laba yang diakibatkan adanya perubahan metode penilaian persediaan memiliki makna yang berbeda. Ilustrasi, laba A dihasilkan dengan metode FIFO. Fiksasi data. Jika pengambilan keputusan tidak mengubah kebiasaan dalam membuat keputusan setelah terjadi perubahan metode penelitian persediaan, maka dapat diartikan bahwa individual tersebut mengalami fiksasi data. 3. Metode mendeteksi fiksasi. Fenomena fiksasi dapat terjadi dalam situasi dan kondisi pembuat keputusan belum terbiasa menyesuaikan adanya perubahan, atau mungkin pembuat keputusan tidak mampu menyesuaikan proses pembuatan keputusan ketika terjadi perubahan dalam proses akuntansi. Metode untuk mendeteksi terjadinya fiksasi dapat dijelaskan berikut ini. Yang pertama, memberikan suatu penugasan eksperimen kepada subjek atau pembuat keputusan untuk menyelesaikan tugas yang mensyaratkan penggunaan sebuah objek untuk sebuah fungsi khusus. Hasilnya menyatakan bahwa penggunaan sebelumnya menghalangi kemampuan subjek untuk mengidentifikasi fungsi-fungsi alternatif. Yang kedua, memberikan alternatif atau pilihan kepada subjek. Menyajikan sebuah tugas eksperimental kepada subjek yang memiliki lebih dari satu solusi. Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa subjek yang ditunjukkan cara penggunaan sebelumnya kemungkinan akan menggunakan alat yang berkaitan dengan cara tersebut untuk menyelesaikan tugas. Empat, metode memitigasi fiksasi. Metode untuk mengurangi bias fiksasi antara lain diuraikan berikut ini. Yang A, menstimulasi pembelajaran atau learnings. Livingstone tahun 1967 menyatakan bahwa laporan akuntansi multi-informasional akan menstimulasi pembelajaran dan akan mengurangi fiksasi fungsional atau functional fixation. Beberapa contoh riset mengimplementasikan pembelajaran dengan memberikan kuliah dan latihan terhadap suatu penugasan tertentu dengan tujuan untuk meningkatkan kemampuan dan keahlian. Yang B, inteligensia atau intelijensi. Intelijensia merupakan metode mengeliminasi bias fiksasi dengan mempertimbangkan kecerdasan. Kecerdasan dapat mempengaruhi kemampuan pembuat keputusan dalam memperhitungkan secara akurat pilihan optimal dari informasi yang tersedia dalam suatu fenomena tertentu. Baik, kita masuk poin pembahasan kita yang kelima, yaitu mengenai teori-teori yang mendasari adanya fiksasi. Fenomena bias fiksasi dapat dijelaskan dan diprediksi dengan menggunakan teori-teori, yaitu terdapat
4 teori yang mendasari adanya fiksasi. Yang pertama ada prospek teori, yaitu menjelaskan bagaimana pilihan-pilihan dievaluasi dalam proses pengambilan keputusan. Teori prospek menyatakan bahwa keuntungan dan kerugian dievaluasi secara terpisah, relatif terhadap natural reference point. Untuk teori yang kedua ada teori pembingkaian atau framing teori. Dalam teori framing, suatu fenomena yang menjelaskan bahwa pengambil keputusan akan memberikan respon dengan cara yang berbeda pada masalah yang sama jika disajikan dalam format yang berbeda. Efek dari framing sendiri dalam kaitannya dengan fenomena fiksasi, terutama berkaitan dengan cara penyajian informasi akuntansi, cara pengumpulan data, cara pemrosesan informasi, dan serta proses judgement dalam pembuatan keputusan. Yang ketiga ada teori atribusi atau attribution theory, yang merupakan suatu simpulan yang berkaitan dengan penyebab individual berperilaku tertentu. Gilbert dan Malone pada tahun 1995 menjelaskan bahwa atribusi meliputi 4 tahap. Yang pertama ada saturation perception, yang kedua behavioral exception, yang ketiga behavioral perception, yang keempat attribution. Lalu teori yang terakhir ada teori interferensi, yang muncul dari dua kemungkinan luaran transfer of training. Pengaruh transfer kemungkinan dapat juga mempunyai efek hambatan yang dapat mengganggu pembelajaran tugas kedua dan penguasaan tugas kedua dapat membantu atau menghalangi kinerja berikutnya dari tugas pertama. Pembahasan yang keenam yaitu mengenai relevansi penelitian bias fiksasi dalam BRIA. Penelitian di bidang manajerial maupun keuangan seringkali menguji terjadinya efek fiksasi, seperti Leib dan Salterio pada tahun 2000, Lutz dan Shields pada tahun 2001, Dilla dan Steinberg pada tahun 2005, dan lain-lain. Efek fiksasi berkaitan erat dengan perilaku individual atau pembuat keputusan ketika membuat keputusan yang dipengaruhi oleh pengalaman masa lalu. Beberapa riset empiris mengenai fiksasi mendukung adanya paradigma berdasarkan masa lalu untuk menyelesaikan persoalan saat ini, sementara data masa lalu tersebut kemungkinan sudah tidak relevan lagi untuk persoalan dan kondisi sekarang. Sampai pada poin pembahasan kita yang terakhir, yaitu mengenai contoh-contoh riset dari fiksasi. Terdapat 4 contoh riset fiksasi, yaitu yang pertama dilakukan oleh Aston pada tahun 1976, yang menguji fungsional fiksasi dalam konteks akuntansi, yaitu kemampuan pembuat keputusan individual untuk menyesuaikan proses keputusannya dalam merespon perubahan proses akuntansi. Tujuan dari studi ini adalah yang pertama, menguji apakah perubahan akuntansi dapat meningkatkan atau menurunkan pentingnya suatu data, dan berapakah jumlah informasi yang berfokus pada perubahan akuntansi dapat mempengaruhi besaran perubahan kognitif dalam pembuatan keputusan. Yang kedua dilakukan oleh Liebert dan Stereo pada tahun 2000, yaitu menguji judgement dalam pembuatan keputusan manajer dalam implementasi balance scorecard yang ditekankan pada pengukuran kinerja common measure dan unique measure. Penelitian ini bertujuan untuk menggali bagaimana keterbatasan kognitif manajer dapat memberikan efek negatif terhadap organisasi dalam mendapatkan keuntungan penuh dari informasi balance scorecard. Yang ketiga, penelitian dilakukan oleh Lutz dan Shields pada tahun 2001 yang menguji apakah mengkapitalisasi versus membiayakan pengeluaran intangible mengakibatkan terjadinya bias fiksasi bahkan ketika individual mempunyai kesempatan mempelajarinya. Tujuan dari studi ini adalah menjelaskan apakah kesempatan belajar mampu mengeliminasi terjadinya bias fiksasi. Untuk penelitian yang terakhir yaitu dilakukan oleh Dilla dan Steinberg pada tahun 2005, penelitian ini merupakan perluasan dari studi Lippe dan Salterio pada tahun 2000, yaitu menguji apakah
pembuat keputusan yang telah mengikuti latihan dan mempunyai pengalaman dapat mendesain balance scorecard akan menggunakan ukuran umum dan unik ketika mengevaluasi kinerja dan mendistribusi bonus. Penelitian ini memberikan kontribusi pada 1. Penggunaan subjek eksperimen yang diberi pelatihan, seperti kuliah dan membaca, dan diberi penugasan mengembangkan BSC untuk 2 organisasi yang berbeda sehingga memiliki pengetahuan yang lebih baik tentang balance scorecard. Yang kedua, yaitu penelitian ini menguji penggunaan balance scorecard dengan menambah variabel judgement alokasi bonus. Itulah pemaparan dari kelompok 2 mengenai materi fiksasi. Semoga materi ini bermanfaat bagi teman-teman. Terima kasih yang sudah menonton. Bila ada kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian materi ini, kami dari kelompok 2 memohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.